Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus. Yakinlah bahwa kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus terus menjaga dan memelihara hidup saudara-saudara. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui program Renungan Harian Toraya, edisi Sabtu 3 Februari 2024. Sebelum kita membaca Yesaya pasal 46 ayat 1 sampai ayat yang ke-13, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa kasih-Mu terus menolong kami hingga kami bermegah karena Injil. Dan saat ini Tuhan, kembali kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu meyakinkan kami bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang terus dalam dekapan kasih-Mu, terus Engkau gendong dalam kuasa-Mu. Terpuji Engkau Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Yesaya pasal 46 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Para dewa Babel tidak berdaya. Dewa Bel sudah ditundukkan, Dewa Nebo sudah direbahkan, patung-patungnya sudah diangkut di atas binatang, di atas hewan yang pernah kamu arak, sekarang telah dimuatkan sebagai beban pada binatang yang lelah, yang tidak dapat menyelamatkan bebannya itu. Dewa-dewa itu bersama-sama direbahkan dan ditundukkan, dan mereka sendiri harus pergi sebagai tawanan. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku? Hendak membandingkan dan mengumpamakan aku sehingga kami sama? Orang mengeluarkan emas dari dalam kantongnya dan menimbang perak dengan dacing. Mereka mengupah tukang emas untuk membuat Allah dari bahan itu. Lalu mereka menyembahnya, juga sujud kepadanya. Mereka mengangkatnya ke atas bahu dan memikulnya, lalu menaruhnya di tempatnya. Di situ ia berdiri dan tidak dapat beralih dari tempatnya. Sekalipun orang berseru kepadanya, ia tidak menjawab dan ia tidak menyelamatkan mereka dari kesesakannya. Ingatlah hal itu dan jadilah malu. Pertimbangkanlah dalam hati, hai orang-orang pemberontak. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian, dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan, yang memanggil burung buas dari timur dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Dengarkanlah aku, hai orang-orang yang congkak, orang-orang yang jauh dari kebenaran. Keselamatan yang daripadaku tidak jauh lagi, sebab aku telah mendekatkannya, dan kelepasan yang kuberikan tidak bertangguh lagi. Aku akan memberikan kelepasan di Sion dan keagunganku kepada Israel. Amin. Firman Tuhan. Tema kita, aku menggendongmu. Tuhan berkata,
kukepakko. Saudara-saudara, bacaan ini ditujukan bagi Israel Selatan yang sedang berada dalam pembuangan Babel. Pergumulan iman mereka pada saat itu ialah mempertanyakan apakah kebenaran mereka sebagai umat Tuhan. Situasi tersebut rentan untuk membuat umat menjadi mungkar, sehingga lebih memilih dewa-dewi asing untuk disembah. Bukankah dalam situasi tersebut orang akan mencari pegangan baru saat sumber perlindungan telah lenyap? Saudara-saudara, dalam kondisi terpuruk dan tanpa arah, manusia akan mencari jalan keluar. Firman Tuhan yang datang pada umat adalah suatu gambaran bahwa suatu kesia-siaan belaka untuk mungkar dan menyembah ilah-ilah lain. Betapa tidak, semua ilah asing digambarkan sebagai suatu beban belaka bagi binatang pembajak. Lantas apa gunanya menyembah ilah yang hanya menjadi beban bagi hewan peliharaan? Bukankah itu suatu hal konyol? Sekali-kali Tuhan tak dapat disandingkan dengan beban binatang. Justru Tuhan adalah pencipta dan sedari kala telah memelihara umatnya sejak dari kandungan. Kasih-Nya digambarkan dengan kata, Ia berkata, "Aku menggendongmu," dan sampai berambut putih sekalipun Ia tetap menyayangi umatnya. Saudara-saudara, bukankah ada ketenangan, kehangatan, dan rasa damai nan teduh ketika kita digendong oleh ibu atau ayah kita? Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, Allah berkata, "Aku menggendongmu." Hal itu merupakan suatu jaminan bahwa sampai kapanpun kita adalah kepunyaan Tuhan. Dalam pergumulan yang membuat kita mempertanyakan kasih Tuhan, tetaplah yakin bahwa Tuhan tetap ada dan bekerja di tengah hidup. Sama seperti umat Israel Selatan di pembuangan, pergumulan kita sesungguhnya mau memurnikan kepercayaan kita serta menyadarkan bahwa hidup ini tak berdaya jika menjauh dari dekapan Tuhan. Saudara-saudara, sampai kapanpun kitalah anak yang selalu dalam gendongan Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih saat ini kami boleh mendengarkan firman-Mu yang menyatakan bagi kami sekalian bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang terus Engkau gendong, yang menjadi jaminan bagi kami bahwa sampai kapanpun kami adalah milik Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh terus menjalani kehidupan ini dalam dekapan kasih-Mu. Kami mengasihi orang lain sebagai orang-orang yang Engkau kasihi, sebagai anak-anak Tuhan. Bapa kami dalam kerajaan surga, ampuni segala dosa kami. Sambut dan terima kami di dalam Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus, sungguh berbahagia, bersuka cita kita terus ada di dalam dekapan kasih Tuhan, ada di dalam gendongan anugerah Tuhan, bahwa Dialah yang telah menyelamatkan saudara dan saya. Dialah yang terus akan memelihara saudara dan saya. Karena itu, jalanilah kehidupan dalam sukacita, dalam kebahagiaan, hidup bersama dengan orang-orang di sekitar kita dalam sukacita, hidup dalam dekapan kasih Tuhan. Selamat berkarya. Tuhan akan terus menjaga, menolong, memelihara, dan mengasihi saudara-saudara sekalian. Di dalam kasih dan anugerah Allah, tetaplah hidup dalam dekapan dan gendongan kasih Tuhan. Amin.